bukan apa namanya, bukan logos. Jadi kesimpulannya yang mana ini? Tadi kan mengatakan bahwa beliau nggak berani. Ya, tadi kan mengatakan bahwa Yohanes 1:14 itu kan bukan logosnya Allah. Pak Yusuf cari aman. Begitu kita kasih dalil, begitu kita kasih dalil Yohanes 6:70, Yudas itu nggak dirasuki iblis pun udah disebut iblis sama Yesus. Macam mana ini? Iya. Lanjut aja. Pak Yusuf ini cari aman, ambil keduanya. Iya betul, memang keduanya itu kan kaitannya dengan pada saat penciptaan manusia itu kan. Cuman begini Pak ya, pelan-pelan ya. Izin nyambung Kang Dito ya. Gini. Apa yang kan Yesus berkata, aku berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku kan, atau aku berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Itu kan apa? Ada dalilnya. Yohanes 5:30. Betul. Yohanes 8 juga ada. Artinya apa yang diucapkan oleh Yesus itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Betul. Oleh Sang Pengutus Yesus. Nah, baik, sekarang kita pakai dalil begini. Yesus berkata, ya kan? Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah, di sini ada kalimat, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Berarti apa yang diucapkan oleh Yesus ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Oleh Sang Pengutus Yesus. Sekarang, orang ini, kata Yesus, yang mengkhianati Yesus, yang merencanakan penangkapan Yesus, agar Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus berkata, celakalah. Ya kan? Akan tetapi celakalah orang yang telah atau oleh karena itu anak manusia itu diserahkan. Nah, berarti Tuhan tidak menghendaki. Karena sampai dihukumi celaka orang yang membuat Yesus itu ditangkap. Iya. Memang yang kami imani bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi begitu ya. Apa kaitannya dengan ayat barusan, Mbak? Itu tadi yang mengatakan itu mungkin dari sisi kemanusiaannya ya. Tapi dari sisi Bapak jadi berasumsi begitu. Kenapa jadi begitu, Pak? Ya, aku mengatakannya sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi dia itu tidak berani berkata sesuatu tanpa instruksi dari Sang Bapa. Ya, betul. Berarti Anda pisahkan ini sisi kemanusiaannya. Seperti contoh pada saat berdoa, itu kan juga itu kemanusiaannya yang berdoa kan di gunung mana? Itu berarti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus. Karena Yesus berkata itu begini, aku berkata-kata bukan dari keinginanku sendiri. Yohanes 12, 48-30. Itu jelas kalimatnya ada. Kata Yesus, apa yang aku katakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Sudah sangat jelas itu ucapan Yesus begitu. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku sampaikan. Berarti ketika dia berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Sang Bapa. Oke, saya ikuti. Ya ikut Pak. Bismillah. Enggak, saya ikuti yang tadi. Coba diulangi lagi. Bukan kok jauh. Ikut yang mana Pak? Yang tadi, yang panjenengan katakan bahwa iblis tadi loh, Yudas tadi loh, kaitannya dengan Yudas tadi loh. Iya, Yesus berkata, celaka nih Yudas, atau celakalah orang yang menyebabkan anak manusia itu diserahkan. Ya, terus pertanyaannya gimana? Ya, berarti ini kan sesuai dengan firman dari Bapa, kalimat seperti ini. Iya. Nah,
Berarti Bapa tidak menghendaki pembunuhan terhadap Yesus. Iya, betul, betul. Tidak mengenai pembunuhan secara apa ya, secara jasmaniah ya. Kalau pembunuhan secara rohaniah itu Bapak menghendaki. Karena kalau tidak ada pembunuhan, maka hukum-hukum Taurat itu masih berlaku terus. Ini jadi Yesus itu disalib rohani ya. Yesus disalib rohani, Pak. Yang mati adalah ini loh, itu kan menggenapi hukum Taurat kan si anak itu. Aduh. Sehingga dengan kematiannya itu sudah tergenapi. Kemudian kan Bukan, sudah Pak. selesai Pak. Gitu kan, ada kata-kata sudah selesai. Nah, dengan sudah selesai itulah sudah tergenapi sehingga bangkit untuk menjadi perjanjian baru dengan kasih karunia. Ya itu nanti itu pembahasannya nanti. Ini tentang bagaimana perencanaan penyaliban itu, Pak. Ya, silakan, nah, kalau kita lihat nih, kalau kita lihat statement dari Yesus, saking jahatnya ini orang, alangkah baiknya orang tersebut tidak dilahirkan. Berarti sebuah rencana penangkapan penyaliban terhadap Yesus itu melanggar ketentuan Tuhan. Melanggar itu, Pak. Kenyataan yang terjadi. Nah, ketika dalam iman Anda kan imani Yesus disalib, ya kan? Betul. Nah, berarti penyaliban terhadap Yesus itu melanggar ketetapan Tuhan. Melanggar kehendak Tuhan. Iya, bisa jadi dikatakan seperti itu bisa. Bukan masalah bisa jadi, sesuai dengan apa yang tertulis. Begini loh, karena kalau tidak kita kan ada... bukan masalah bisa jadinya, Pak. Iya, itu memang boleh kami katakan misteri ya. Karena ada yang mengatakan bahwa itu tidak terjadi, penyaliban pada Yesus tidak terjadi. Kalau penyaliban Yesus tidak terjadi atau diangkat atau diselamatkan, berarti hukum-hukum terdahulu masih berlaku, begitu loh. Yang menjadi masalah. Apa maksudnya? Ya, dipahami karena tadi mengatakan bahwa siapa ya tadi itu mengatakan bahwa Yohanes 1:14 itu bukan logos yang menjadi daging. Itu sudah beda lagi kan. Kalau mempercayai enggak. Apa maksudnya? Seandainya Yesus tidak disalib, apa konsekuensinya, Pak? Tadi konsekuensinya hukum-hukum Taurat masih berlaku. Hukum-hukum terdahulu perjanjian lama itu masih berlaku. Loh, usaha disalib atau tidak disalib Yesus itu berlaku bagi orang Yahudi sampai sekarang pun mereka mengamalkan, Pak. Bukan. Kalau dengan digenapi kematian itu, dengan digenapi hukum Taurat itu, karena hukum Taurat yang bisa melakukan kan adalah hanya anak itu. Oleh karena itu sudah selesai, sehingga tidak berlaku lagi. Itu pemahaman iman saya. Yesus berkata, sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik pun dari hukum Taurat tidak boleh ditiadakan. Betul. Bukan Betul. Sebelum lenyap Yesus dari bumi, sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak akan ditiadakan. Ya, bukan betul. lenyap Yesusnya, tapi langit dan buminya. Artinya itu berlaku hukum itu. Nah, sebenarnya Pak, kalau Bapak coba cerna kalimat yang diucapkan oleh Yesus, Yesus datang menggenapi itu dijelaskan oleh Yesus. Poin-poin penggenapan dirunut oleh Yesus. Di Matius 5, 17 sampai 40. Itu jelas. Tapi sebenarnya kembali kepada penyaliban Yesus tadi. Sekarang kita lihat, Pak. Tanpa Yesus disalib, Yesus sudah mengajarkan bagaimana caranya masuk ke surga. Sudah Yesus ajarkan. Tanpa Yesus disalib, Yesus sudah ajarkan bagaimana orang itu selamat dari dosa. Tanpa Yesus disalib, Yesus sudah mengenalkan bagaimana cara masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kalau begitu bagaimana itu yang Yesus ajarkan. Ya, kalau begitu bagaimana hubungannya dengan kasih karunia Allah itu? Yang mengaruniakan anak yang tunggal itu. Hubungannya gimana itu? Ya kan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan gitu. Nah, dia melakukan pekerjaan. Di tengah nih Pak ya, di tengah kalau kita lihat historinya, di tengah mulai parahnya bangsa Yahudi yang melanggar hukum Taurat, yang dia mengajarkan tapi dia sendiri tidak mengamalkan, mulai keluar dari hukum Tuhan, Tuhan utus utusan terakhir untuk Bani Israel yang bernama Yesus.
Itu untuk mengembalikan orang Yahudi kepada hukum Tuhan. Lalu dia datang itu menggenapi hukum Taurat Musa dan kitab para nabi. Lah Oke. itulah penggenapan kedatangan Yesus. Oke. Kan gitu. Itu ya. bentuk kasih karunia dari Tuhan. Terima Yesus sebagai utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel, yang menjelaskan tentang hukum Taurat Musa dan penggenapan yang disampaikan oleh Yesus. Kalau Itu begitu, sudah Yesus paparkan ya, itu. Kalau Nah, begitu, makanya ya. orang Yahudi itu harus percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Iya, kalau Itu begitu, disuruh Pak. percaya. Masalahnya nih Pak, jangankan ke penggenapan hukum Taurat, percaya sebagai utusan Tuhan saja orang Yahudi itu nolak. Malah dituduh Oke. dari hasil zina, malah Oke. dipersekusi. Oke, ini Iya. bedanya saya dengan panjenengan ya. Kemudian bagaimana Itu yang catatan-catatan yang tertulis di kitab Anda, iya Pak. betul. Saya pun tertulis, Pak. Saya pun tertulis. Kemudian ini ada tulisan lagi. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli hukum Taurat dan hukum Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Bagaimana orang yang melakukan Taurat itu caranya supaya masuk surga? Lakukan hukum Taurat, Pak. Orang Iya. Farisi, orang Saduki, mereka itu kan mengajarkan, tapi mereka sendiri tidak mengamalkan. Itu Iya. dijelaskan, itu kan berdosanya orang Farisi seperti itu. Nah, kata Yesus di Matius 19, nomor 16, 17, 18, ketika tentang masuk surga, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku memperoleh hidup yang kekal? Lakukan segala perintah Tuhan, kata Yesus. Perintah Tuhan yang diucapkan oleh Yesus tidak lepas dari hukum Taurat. Apa kata orang kaya muda itu? Semua itu sudah aku lakukan guru, yang mana lagi? Suruh berinfak, suruh bersedekah, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada si miskin. Ikutlah denganku, nanti kamu akan mendapatkan lipat kali ganda di surga hartamu itu. Itu ajaran Yesus, mengamalkan hukum Taurat. Oke, Nah, bukan kalau tenang. Kamu ya, nggak usah capek-capek mengamalkan hukum Taurat. Nanti gue mau disalib, dosa lo ditebus. Nggak kayak gitu ajaran bukan Yesus. begitu, Bang. Pengertian saya. Lah iya bukan begitu saya bilang. Ya, pengertian saya ya. Ini kan perbedaan pemahaman. Pengertian saya bahwa catatan tadi menunjukkan bahwa begitu sulitnya melakukan hukum Taurat. Toh 613 itu pun belum tentu hafal. Karena 10 perintah pun jarang yang hafal apa saja, apalagi 613. Sehingga muncullah anak itu untuk menyelamatkan Bani Israel dengan hukum kasih karunia. Itu pemahaman saya ya, Bang ya. Kemudian yang ini, Bang, yang lain, Bang. Kemudian Matius 7:12, Bang. Itu jalan yang benar menurut Yesus. Bagaimana menerapkan menurut panjenengan? Matius 7:12 itu perintah Udah dibaca toh, Pak? Itu inti dari hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana melakukannya? dibaca, Pak. Matius 7:12 kurang lebih seperti ini. Mana kalau kamu menghendaki orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Itu inti hukum Taurat dan para kitab para nabi. Lalu penerapannya gimana dalam hidup sehari-hari ini? Bapak Itu jalan segala yang benar. sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, gimana itu Maksudnya apa? implementasinya? Maksudnya apa? Yang mau Bapak sampaikan di sini? Maksudnya bagaimana implementasi sehari-hari, mungkin dalam diskusi ini atau dalam perdebatan atau apa gitu. Terlihat. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Maksudnya apa? Iya. Kita membalas perbuatan orang. Bukan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Pak, oke, saya tidak mau bergeser terlalu jauh temanya. Ya memang sulit karena Yesus sulit sudah itu. jelas. Enggak, dengerin, Pak. Yesus sudah menjelaskan tentang penggenapan hukum Taurat di Matius 5. Itu sudah clear. Kecuali Bapak Ya. tidak percaya dengan Itu apa yang intinya di diucapkan situ. oleh Yesus. Inti hukum Taurat di situ. Tadi kan mengatakan untuk melaksanakan hukum Taurat. Intinya di situ.
Ya contoh kan, mata balas mata, gigi Oh, balas bukan, gigi bukan, kan bukan. gitu. Bukan itu. Loh, itu kan hukum Contohnya, Taurat, Pak. yang dibaca tadi kan bukan mata dibalas mata, itu kan di dalam Ya itu Matius kan 5. kalimat sederhana, rangkuman dari sebuah isi ayat, dia menggunakan kalimat seperti itu. Coba baca lagi. Makanya saya bilang udah nggak usah kesini terlalu jauh bergeser. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, implementasinya gimana gitu. Lah, di dalam ini kan hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat, nyawa ganti nyawa atau nyawa ganti duit, Pak? Bukan itu. Itu Nah, kan ini hukum Taurat bukan? Iya, itu inti hukum Taurat. Sudah. Nah, Bukan. di dalam ajaran Yesus, contoh dia berkatakan, kamu telah mendengar firman. Kan gitu. Kamu mendengar firman, jangan berzina. Ini penggenapan contoh. Itu kan ada tertulis dalam hukum Taurat. Kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, jikalau engkau menginginkan seseorang, engkau telah berbuat zina, harus dihukum. Jikalau matamu memandang seseorang dan menginginkan dalam hatimu, engkau telah berbuat zina, kan gitu. Jadi ada hukuman zina yang lebih berat. Ini tentang penggenapan hukum Taurat. Kalau kita bahas sebenarnya nih ya, kalau saya coba pahami ajaran Yesus itu lebih berat daripada ajaran Torah Musa. Kalau saya coba baca, karena apa? Ajaran Torah Musa itu hanya membenahi tentang lahiriah. Ajaran Yesus bukan hanya lahiriah, tapi juga batiniah. Namun yang lahiriahnya tidak dihilangkan. Oh, ya coba gini, itu intinya seperti itu ya, jalan keluar. Menurut pemahaman saya, itu Kembali lagi kalau pemahaman saya inginnya disalahkan, inginnya dibenarkan, maka benarkanlah juga pendapat orang lain. Kalau saya menginginkan waktu yang cukup dalam berdiskusi, berikanlah waktu cukup juga pada mereka. Kalau saya ingin disanjung, sanjunglah pada juga mereka. Itu intinya seperti itu. Sehingga ya itu mah istilahnya berbuat baiklah kalian kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Sekarang di dalam hukum Taurat, orang yang ada kalimat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul nggak? Nyawa ganti nyawa. Ya sudah, dibalas kan dengan sesuai yang setimpal. Sudah disempurnakan kan oleh Yesus. Loh, nggak ada yang bermasalah itu. Penyempurnaan Yesus itu kan justru gini. Yang Yesus katakan contoh, jikalau matamu menyesatkan engkau, maka cungkilah. Itu penyempurnaan. Ya itu lebih baik engkau masuk surga mata satu daripada dengan utuh namun engkau dicampakkan ke dalam neraka. Jikalau tanganmu menyesatkan engkau, maka penggalah. Itu kata Yesus. Lebih baik kamu dengan tangan satu itu masuk surga daripada dengan utuh kamu ke neraka. Sebenarnya saya bilang ajaran Yesus itu lebih berat. Kalau saya mengatakan iya, melihat dari Matius 7:12 itu sangat berat sebenarnya. Itu terlihat dalam perdiskusian. Ngapain jangan Pak, itu ini saya bukain ya. Matius 5 nomor 23 sekarang ke bawah. Matius 7:12 saja. Matius 7:12 sangat berat Bang. Tidak mungkin bisa itu. Penggenapan yang dilakukan oleh Yesus itu lebih berat. Anda mendengar ajaran Yesus nggak sih sebenarnya? Sekarang gini, itu lebih berat Matius 7:12 atau lebih berat kita rutinitas bangun pagi? Nggak usah dibawa contoh kemana-mana nih. Nih kata Yesus, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena itu lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Pak, Anda memandang seorang perempuan, lalu Anda menginginkan di dalam hatinya. Kata Yesus, cungkil matamu. Ada nggak di dalam aturan Torah Musa? Nggak ada. Inilah penggenapan hukum Taurat. Betul. Kalau kembali ke di dalam Torah Musa, aturan perzinahan itu ketika melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Nah, penggenapan yang dilakukan oleh Yesus dihukumi berzina juga ketika engkau memandang seorang wanita lalu menginginkan di dalam hatinya. Nah, karena mata inilah yang memandang seorang wanita menyebabkan kamu zina dalam hati, maka kata Yesus, cungkilah matamu itu.
Lebih baik salah satu anggota tubuhmu binasa daripada kamu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ini sebenarnya ajaran Yesus saya bilang lebih berat. Itulah Iya, kenapa di dalam Islam juga pernah diingatkan. iya. Apa yang terbesit di dalam Cukup, hatimu cukup, akan cukup. diperhitungkan Iya. di hadapan Tuhan. Nah, Cukup, ini ajaran Yesus. cukup, nah, ya betul. Cukup Matius 7:12 itu sudah betul, menurut saya sudah benar. Karena di sana dikatakan Apa hubungannya sama ini? Matius 7:12, Matius 7:12. Ini yang saya bacakan ajaran Yesus. yang Matius 7:12 juga Yesus kan itu. Nah, Ajaran penggenapan Yesus, bukan Matius 5 yang barusan saya baca penggenapan atau bukan? itu penyempurnaan ya. Penyempurnaan. Penggenapan, sebagaimana dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu kan dia yang bilang. Ya, dia Uraian ngomong, penggenapan yang diucapkan oleh Yesus tertuang di Matius 5 sampai akhir perikop. ya di sana itu adalah 10 hukum Taurat ya di sana, tapi hanya beberapa yang dimunculkan. Penggenapan, Mbak, penggenapan. Ya, penggenapan 10 hukum yang Taurat. dilakukan oleh Itu Yesus. kan dalam Matius 5 itu kan penggenapan hukum Taurat, 10 Oke. hukum Taurat. Kalau Pak, kayaknya Coba Bapak baca. mendingan jangan paksakan asumsi deh. Coba di Ya, tidak. dalam 10 hukum Taurat nih, contoh ada ya. Nih contoh nih. Ada kalimat nih Yesus ya. Ini tentang kurban juga dia bahas nih. Nah, ada nggak di 10 hukum Taurat tentang kurban nih? Nih, di Matius 5 nomor 23 nih. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan suatu yang ada dalam hati saudara terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu akan menyerahkan engkau kepada pembantunya. Ini tentang masalah hukum kurban pun Yesus jelaskan. Di sini dibahas oleh Yesus, kalau kamu mau berkurban, kamu masih ada masalah dengan orang lain, kamu ada pertikaian dengan orang lain, kamu tuh harus berdamai dulu. Betul. Kalau di Islam itu, sebelum hari raya Idul Adha, sebelum ada kurban, itu umat Islam itu bermaaf-maafan dulu setelah sholat Id. Iya, ya. Nah, ini malah umat Islam yang mengamalkan. Ya, Nah, ini ajaran Yesus. Malah di Kristen Yesusnya yang dikorbankan. ya, sebenarnya dalam diskusi seperti ini, saya dengan kamu itu sudah terlihat loh. Sudah terbaca dalam Matius 7:12. Matius 7:12 terus. Ya, karena membenarkan. Kamu membenarkan, mengalihkan pembicaraan. Kalau Bang Alip ini membenarkan kepercayaan Bang Alip, benarkanlah juga kepercayaan orang lain, gitu kan, intinya seperti itu dalam Matius 7:12. Bukan, Tidak Pak. boleh- Anda setuju tidak nggak boleh dengan apa yang memvonis. dijelaskan oleh Yesus tadi? Tidak boleh memvonis dalam Matius 7:12, tidak boleh memvonis. Enggak, Matius 5:23 yang saya baca tadi, Anda percaya nggak ajaran Yesus itu? Itu kasih, hukum kasih itu. Jadi hukum utamakan dulu kasih, jangan kamu bertentangan. Bapak ini Jangan nggak nyambung kamu ngobrolnya, Pak. Kayaknya udah waktunya istirahat, Bapak ini, maaf, Pak. Aduh. Lah coba itu di Matius Penggenapan itu, hukum Taurat kok dibahas hukum kasih? Ketika Yesus memerintahkan memenggal tangan, apakah itu hukum kasih? bukan, maksud saya gini, yang tadi Ya itu kan di Matius 5, Pak, yang tertulis. penggenapan hukum keberapa yang tadi itu, coba. Banyak poinnya, Pak. Makanya banyak saya bilang tadi. Itu dari 17 sampai 40 sekian itu saya lupa itu. Itu tertulis Iya. tentang penggenapan hukum Taurat. Iya, Dijelaskan 10 hukum. semua oleh Yesus. Ya, memang Kenapa orang Kristen ini nggak mau membaca penggenapan yang diajarkan oleh Yesus? Coba, yang saya bilang tadi, ketika disinggung oleh Yesus di 23, Yesus masih membahas tentang kurban hewan di atas mezbah. Berarti kurban itu tetap berlaku. Ajaran Yesus. Kan gitu? Ya, iman itu kaitannya dengan iman ya, Bang. Kok iman? Udah, Ya, Pak, kaitannya nggak dengan apa-apa. iman. Saya Karena nyerah aja, kami- Pak. Saya nyerah. Ya. Daripada nanti nggak baik kita. Udah.
Ya saya juga turun ya, karena memang kepercayaan antara kita itu kan beda ya. Dan di dalam catatan-catatan juga beda. Sehingga kami senang kalau di dalam perdiskusian ini tidak saling membenarkan, tapi bagaimana pemahaman antara kita saja. Iya Mohon Pak, maaf iya Pak, jika siap, banyak siap. kesalahan. Terima kasih. Ya. Bukan kalau Pak Yusuf tadi mengatakan beda dengan kami, berarti secara tidak langsung Bapak mengatakan iman Anda berbeda dengan Yesus, karena yang tadi saya paparkan itu ajaran Yesus. Nah, Oke, terima kasih atas waktunya. Menyimpang dari Matius 7:12 itu. Ya Bapak menyimpang dari Matius 5:17. ya silakan. Iya silakan. Ya silakan. Nanti enggak. Ya silakan. Ya. Bahas makin jauh, malah dia membela hukum Taurat tapi tidak mengamalkan hukum Taurat. Penggenapan hukum Taurat malah dia bantah terus. Aduh, malah bahas iman.